melihat latar belakang yang berbeda dari satu squad itu, ini bisa disederhanakan sebetulnya tim ideal tuh ada 3 jenis profil orang ya. Karena bisa jadi kan squad itu punya misi yang beda-beda. Tema pertama yang akan kita bahas adalah tentang model squad ya, atau the squad model. Jadi pertama kita untuk memahami apa itu squad, kita coba lihat dulu dari sisi penjelasan definisinya secara terminologi ya, karena kata-kata kunci yang ada dalam definisi ini sangat bermakna ya, dan nanti ada beberapa kata kunci yang betul-betul harus kita pahami dan itu harus terpresentasi ketika nanti kita akan membuat satu tim yang namanya squad ya. Jadi secara definisi model squad itu adalah a cross-functional organizational structure ya. Jadi kata kunci pertama dari squad itu adalah dia sebuah organisasi ya, struktur organisasi yang cross-functional. Artinya tim itu terdiri dari beberapa fungsi yang berbeda. Nah, ini kata kuncinya. Jadi ada keragaman ya, heterogen timnya itu gitu. Jadi ada terdiri dari beberapa fungsi yang berbeda, peran yang berbeda. Each with a mission to solve specific product challenges. Dan setiap anggota yang berasal dari fungsi berbeda itu memiliki misi yang spesifik. Jadi tugasnya yang satu orang itu dengan tim yang lain itu beda-beda dan satu sama lain akan saling menyempurnakan gitu ya, dan spesifik gitu. Jadi tidak ada yang tumpang tindih, kalaupun mungkin ada beberapa yang bersamaan, tapi variasinya tetap harus dijaga karena harus cross functional. Nah, satu squad itu jelas tadi is composed of individual contributors. Jadi kata kuncinya nih, setiap individu yang masuk ke dalam squad itu dia harus berkontribusi ya, punya jelas dia mau ngasih apa, perannya apa ya, yang satu sama lain saling melengkapi, saling sinergi gitu, from different disciplines ya. Jadi masing-masing tuh punya kepakaran, punya latar belakang, punya sehingga punya kontribusi, punya value yang dikontribusikan berbeda satu sama lain. Nah, semua itu dipimpin oleh satu orang ya, yang juga berkontribusi. Jadi dari sini kita bisa memahami ya secara mendasar bahwa squad itu sebetulnya bisa apapun misinya, fungsinya, namun intinya dia harus terdiri dari beberapa orang ya. Karena kalau satu orang itu bukan squad, satu orang berarti personal, tapi beberapa orang yang gabung ke dalam satu tim itu dia harus terdiri dari latar belakang disiplin yang berbeda, masing-masing berkontribusi untuk satu misi yang spesifik, yang misi itu satu sama lain saling melengkapi untuk mencapai satu misi bersama ya. Nah, ini pengertian yang harusnya ini cukup bagi kita untuk memahami sebetulnya beberapa kata kunci yang cukup fundamental tentang kita memahami squad ini ya. Jadi kalau kita coba ringkas sekali lagi, kata kunci dari sebuah model squad itu adalah pertama cross functional ya. Timnya ini harus beragam, harus terdiri dari beberapa fungsi yang berbeda. Setiap anggota yang ada di dalam squad itu merepresentasi latar belakang yang berbeda, disiplin keilmuan berbeda, disiplin kepakaran berbeda, dan kontribusi yang berbeda satu sama lain, tapi bersinergi dalam satu tim itu untuk satu misi bersama, walaupun masing-masing nanti akan mengerjakan tugas yang spesifik ya. Baik, nah berikutnya, karena itulah ini berhubungan dengan sebetulnya bagaimana kita menyederhanakan fungsi yang berbeda itu, dan kita coba buat secara lebih generik profilingnya gitu ya. Jadi ini yang sudah kita bahas dalam materi sebelumnya tentang team forming, bahwa kalau kita mau melihat latar belakang yang berbeda dari satu squad itu, ini bisa disederhanakan sebetulnya tim ideal tuh ada 3 jenis profil orang ya.
Karena bisa jadi kan squad itu punya misi yang beda-beda ya, ada yang di bidang sosial, mungkin di bidang science, di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Agak sulit untuk kita membuat generalisasi sebetulnya disiplin yang berbeda seperti apa gitu ya, latar belakang kepakaran seperti apa. Nah, ini bisa kita simplifikasi, kita sederhanakan ke dalam 3 model profile kontributor dalam sebuah squad. Ya, yang pertama ini adalah yang disebut dengan profil hacker. Dia yang paham tentang detail produk gitu ya. Nah, produk ini generik ya, jangan selalu diasosiasikan ini produk teknologi yang hubungannya tuh hacker nih jago programming atau coding dan sebagainya, enggak ya. Jadi hacker ini satu istilah umum bagi mereka yang memahami bagaimana membuat produk yang squad ini kerjakan ya, misalkan bisa produk sosial, produk pendidikan, produk teknologi. Nah, si hacker ini orang yang ngerti secara detail bagaimana membuat produk itu dalam konteks misi squad ini ya. Nah, yang kedua ini adalah hipster. Jadi hipster itu yang memahami bisnis proses, tahapan-tahapan ya. Dia yang mendesain bagaimana seorang user ya, seorang target dari produk yang dibuat oleh squad ini, bagaimana mereka berinteraksi dengan produk itu. Apa masalah mereka sekarang ini, namanya pain points ya, masalah-masalah apa yang mereka hadapi ketika si pengguna itu, si target market, target audience itu akan mendapatkan goals, tujuan mereka dalam konteks produk yang sedang dibuat itu, apa masalahnya, di mana saja, dan nanti si hipster inilah yang akan menerjemahkan solusi secara lebih detail ya. Apa yang akan diselesaikan oleh produk yang dibuat oleh squad ini kepada target marketnya atau usersnya. Nah, yang ketiga adalah hustler. Hustler ini tukang jualan. Ini beda sekali profilnya dengan hacker dan hipster yang sangat detail, teknis, sistematik, terstruktur, dan ini lebih ke internal ya. Kebanyakan ini mungkin kalau dari profiling tuh ini lebih ke orang-orang introvert. Nah, hustler ini extrovert karena dia yang komunikasikan apa yang dibuat oleh hacker, dan yang journey-nya ya, perjalanan bagaimana user itu diselesaikan masalahnya lewat produk ini, itu yang mengkomunikasikan adalah si hustler ini. Ya, dia seorang businessman ya. Umumnya dia adalah profilnya itu orang sales yang pinter jualan, orang marketing yang pinter networking dan sebagainya ya. Jadi tadi kalau kita kembali ke definisi squad, ini adalah satu kumpulan orang-orang yang cross functional, yang berlatar belakang kepakaran, keilmuan, pengalaman, peran yang berbeda-beda, yang dipimpin oleh satu orang kontributor ya, dan satu sama lain mengerjakan satu spesifik misi tertentu untuk tujuan bersama. Maka kalau kita coba sederhanakan, profilingnya menjadi 3 ini gitu ya. Nah, tentu nanti konteksnya ini bisa sangat luas tergantung dari misi setiap squad yang di bidang apa dia akan kerjakan produknya itu ya. Oke, nah squad ini berbeda. Kita harus melihat bahwa ini berbeda dengan cara-cara yang tradisional, dan karena itu nanti kita harus pastikan cara kerjanya juga beda, strukturnya beda gitu ya. Jadi biasanya kalau model tradisional itu justru fokus di project yang single. Jadi satu project gitu ya dikeroyok bareng-bareng gitu. Itu juga mungkin cross functional gitu ya. Ada struktur organisasi gitu, ada bidang A, B, C dan sebagainya. Ada satu project barengan bersama-sama, misalkan berhubungan dengan hari raya dengan event besar gitu ya dan sebagainya, itu gabung semua kepanitiaan. Nah, itu model tradisional. Nah, sedangkan squad itu justru model yang sentralisasi semacam itu tuh didesentralisasi, dipecah-pecah, dan masing-masing memiliki project yang berbeda-beda, sehingga nanti itu akan memiliki multiple project ya, yang masing-masing itu mengerjakan bagian-bagian yang kemudian nanti itu akan menjadi bagian inti ketika digabungkan di level namanya tribe ya. Ada squad, nanti ada tribe gitu. Ya, jadi kalau kita coba ini supaya kita melihat secara lebih holistik ya. Jadi di atas squad itu ada tribe ya. Jadi kalau kita terjemahkan, memang tribe ini kan kayak suku gitu ya. Squad ini adalah subgroup dari tribe gitu. Nah, tadi komposisi dari cross functional itu bisa kita lihat dari chapter yang beda-beda. Ya, jadi chapter ini bisa berupa
bidang, ya bisa berupa latar belakang, kepakaran, ya ataupun fungsi-fungsi spesifik yang berbeda satu sama lain. Jadi dalam satu squad itu terdiri dari orang yang berbeda-beda, ya. Jadi variasi latar belakang anggota squad itu menjadi penting ya untuk menunjukkan bahwa memang ada keragaman peran, keragaman kontribusi di situ, ya. Jadi kurang lebih digambarkan semacam ini ya. Nah, squad-squad itu ini di level yang lebih atasnya itu disebut tribe. Ya, misalkan ini tribe-nya adalah tribe misi sosial. Nanti squad ini ada lebih spesifik dari misi sosial itu apa. Misalkan ini yang menangani squad anak jalanan gitu ya. Ini menangani masalah kemiskinan gitu ya. Ini menangani masalah tawuran pelajar dan sebagainya. Jadi misinya spesifik, namun di dalam ketika menangani masalah kenakalan remaja itu di situ terdiri dari beberapa member yang memang masing-masing punya disiplin kepakaran yang berbeda-beda atau dari fungsi yang berbeda-beda yang masing-masing berkontribusi untuk satu spesifik misi di sini. Ya, namun semua ini setiap misi yang dimiliki oleh squad ini akan terkonsolidasi dalam satu misi besar di level tribe gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambaran secara diagramatisnya ya. Jadi supaya kita bisa lebih bisa membayangkan. Dan setiap squad itu ya, tadi ada product owner. Ini adalah satu orang. Ini harus ada yang punya tanggung jawab yang kita sebut mungkin sebagai biasanya ya ketuanya gitu. Tapi dalam squad itu yang disebut dengan product owner, karena nanti yang akan dilihat itu adalah outputnya apa, produknya apa, yang disebut dengan minimum viable product. Nah, product owner ini yang bertanggung jawab untuk memastikan dari prototype ya, istilahnya gambaran kasar, kurang lebih nanti solusi yang akan diberikan untuk misi spesifiknya itu seperti apa. Dia akan memastikan si seluruh anggota tim squad ini betul-betul berkontribusi dan semua bisa mendeliver ya produk yang dihasilkan tepat waktu gitu ya. Nah, ini product owner ini yang sebetulnya leadernya ya, leader dari setiap squad ini. Nah, bisa juga di dalam satu level chapter tadi misalkan ini orang keuangan, ini orang kepakarannya misalkan di bidang teknologi ya, ini chapter teknologi gitu yang disebar orangnya ke dalam beberapa squad, itu juga punya lead ya, dia punya pimpinan gitu. Kalau engineer berarti ini head of engineer atau chief technology officer, dia orang seniornya gitu ya. Kalau orang keuangan ini berarti manajer keuangannya, nanti setiap staf keuangan yang memahami bagaimana membuat proyeksi keuangan misalkan ya, rencana budget dan sebagainya di setiap squad itu disebar ada gitu. Tapi ada chapter leadernya. Sehingga dengan demikian ini sebuah cross functional tim ya, yang satu sama lain saling berkontribusi, saling sinergi dan mendeliver bisa jadi di level tribe ini satu kontribusi besar bersama. Ya. Nah, mengapa model semacam itu lebih baik dibandingkan dengan model tradisional? Karena akan lebih cepat, khususnya dalam hal decision making. Ya, kita ingat bahwa salah satu karakter dari agile itu adalah kan lincah ya. Lincah itu salah satunya speed ya, berhubungan dengan waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan sesuatu untuk membuat produk itu lebih cepat dibandingkan dengan model tradisional yang centralized. Karena itu butuh banyak koordinasi, approval, terlalu banyak orang, semua orang bicara, punya pendapat gitu ya, keragamannya tidak diatur dan sebagainya, sehingga itu menjadi lebih lama. Nah, sedangkan ketika di decentralized ya, di unit-unit yang lebih kecil tapi lengkap ya, cross functional, itu decision making menjadi lebih cepat ya. Kalau decision making lebih cepat, maka proses kerjanya juga lebih cepat. Ketika proses kerja lebih cepat, maka product delivery ya, produknya itu jadi untuk menyelesaikan masalah itu lebih cepat. Dan yang kita inginkan kan masalah itu lebih cepat beres gitu ya. Ketika kita melihat ada masalah, kita selesaikan cepat beres gitu. Nah, maka model squad ini adalah salah satu enabler ya, hal yang memungkinkan prinsip-prinsip agile itu dikerjakan. Ya, jadi prinsip agile itu kan sebuah mindset gitu ya. Dia sebuah culture
yang implementasinya tuh harus konkret. Nah, bentuk konkret dari manajemen sumber daya manusia itu ada dalam bentuk squad model tadi itu. Nah, secara spesifik lagi, ini supaya proses decision makingnya cepat. Ya. Nah, bagaimana dengan memilih siapa leadernya? Ya, jadi leader itu memang idealnya punya dua karakter. Pertama, dia punya pemahaman teknis, jadi ngerti gitu dengan misi yang sedang diembannya. Ya, jangan sampai seorang leader tuh nggak ngerti tentang ini misinya apa, karena dia product owner, dia yang harus memastikan setiap member squad itu berkontribusi sesuai dengan backgroundnya masing-masing dan mendeliver, ya, menghasilkan produk atau solusi tepat waktu. Jadi ini ada sisi seniority, ya, senioritas, ini dalam sisi pengalaman. Terus yang kedua technical depth, jadi kedalaman pengetahuan teknisnya. Nah, ada satu lagi yang lebih penting selain hal yang sifatnya pengalaman dan hal teknis tadi, yaitu values, cultural values. Ini sesuatu yang sifatnya soft skill yang intangible, ya. Yang pertama adalah tentang collaboration. Jadi seorang leader squad itu harus mampu membangkitkan kolaborasi antar tim di bawahnya. Ya, makanya umumnya squad leader itu adalah orang-orang hustler, karena orang-orang hustler itu lebih mudah bergaul, lebih mudah istilahnya berinteraksi, bicara, ya, menyelesaikan konflik dan sebagainya gitu. Ya, dibandingkan dengan hacker dan hipster. Terus yang kedua, memiliki empathy dan humility, ya. Jadi dia memahami gitu bagaimana perasaan setiap orang yang berbeda gitu, ya, di setiap sebagai member squadnya dengan latar belakang yang berbeda ketika mereka mengungkapkan pendapatnya dan sebagainya gitu. Dan tetap rendah hati, ya, untuk mendengarkan. Dan inilah karakter leader yang memang diperlukan, ya. Jadi karena ini bottom up, ya, semua tim kalau agile tuh bottom up, prosesnya setiap orang bisa berkontribusi. Dan yang paling penting adalah yang ketiga ini. Seorang leader tuh harus memiliki tenacity sama resilience. Karena kalau nggak gigih, nah itu nggak bisa beres-beres project itu. Ya. Dia yang harus memastikan semuanya on progress, jalan, ada perkembangan dari waktu ke waktu dan semua berkontribusi. Dan resilience, ketika misalkan ada masalah yang sifatnya dari eksternal dan sebagainya, dia bisa tahan untuk terus mencapai misinya, ya. Sama yang terakhir adalah ini, keinginan untuk to teach and learn, ya, saling berbagi satu sama lain karena ini cross functional. Nah, sehingga secara implementasi di lapangan, squad itu karena dia kolaboratif dan dia tadi cross functional, modelnya begini, diskusinya itu semua setara gitu, ya. Jadi semua punya level yang sama, bisa berkontribusi, ya, masing-masing punya background yang berbeda sehingga satu orang dengan yang lain itu tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dibanding yang lain karena backgroundnya beda masing-masing. Nah ini yang pertanyaan teknis kadang. Kalau begitu, kalau saya mau bikin squad itu harus berapa orang? Ya, yang jelas squad itu harus lebih dari satu orang, gitu, ya, karena dia sebuah tim. Tapi ketika kita menyelesaikan masalah, kita bisa mulai dari satu orang, yaitu si pemilik idenya, itu yang disebut dengan founder. Jadi biasanya istilah founder itu diberikan kepada pendiri yang awalnya satu orang. Nah, kayak Facebook itu foundernya satu orang, si Mark Zuckerberg ini, karena dia yang bikin programming, dia kan orang teknik ilmu komputer, ya, dia bisa bikin sendiri tuh, bikin database untuk saling mengenal mahasiswa Harvard saat itu. Tapi di fase berikutnya dia nggak bisa kerja sendiri karena dia sebetulnya seorang hacker, ya. Untuk membesarkan Facebook itu yang membesarkan siapa itu orang-orangnya Yahoo Marketing. Jadi orang-orang marketingnya Yahoo sebelum Yahoo itu bangkrut itu pada pindah. Ya, di antaranya Vice President marketingnya Yahoo waktu itu gabung ke Facebook, dan yang membuat monetisasi model, revenue model dari Facebook itu adalah orang Yahoo lewat iklan itu, ya. Nah, jadi kita harus melihat bahwa squad itu akan berkembang terus. Awalnya mungkin satu orang, saya punya ide nih atas masalah ini, it's okay, nggak apa-apa, saya sendirian. Tapi dalam tahap berikutnya, dia pasti akan membutuhkan orang lain gitu. Karena kalau dia hacker, dia nggak mungkin gitu bisa jualan juga, atau mungkin tidak akan lebih baik dalam jualan. Dia butuh orang hustler sama hipster. Atau dia orang yang sifatnya jago dalam sistem bikin proses SOP gitu, ya, tahapan-tahapan, tapi mungkin dia nggak tahu hal yang lebih teknis atau dia nggak bisa jualan. Dia butuh hacker dan hustler. Dan sebaliknya, orang yang jualan itu dia kadang cuma bisa ngomong doang,
Tapi kecerdasan yang sifatnya teknis itu ada dalam hipster sama hacker. Jadi pada akhirnya squad itu idealnya berapa orang? Idealnya 3 orang minimal dengan 3 profile yang berbeda tadi gitu ya. Walaupun satu orang yang memulai itu bisa ya, seperti kasus Facebook. Nah, PayPal ini foundernya awalnya 2 orang. Ya, salah satunya Elon Musk gitu. Sampai akhirnya kemudian timnya menjadi banyak dan kemudian dijual ya. Nah, yang menarik adalah PayPal ini foundernya kan 2 orang. Elon Musk ini adalah seorang hipster ya. Karena dia tuh yang mampu menerjemahkan solusi yang dibutuhkan oleh pasar ke dalam bahasa ide teknologi teknis. Makanya sekarang dengan Tesla ya, dengan SpaceX, Solar City itu dia orang kelihatan banget dia orang hipster karena dia bisa mendesain solusi gitu ya. Tapi pada akhirnya dia membutuhkan orang yang lebih teknis ya. Contoh misalkan di Tesla itu dia banyak merekrut orang-orang engineer dari perusahaan-perusahaan otomotif dunia ya, orang Toyota, desainernya Ferrari dan sebagainya. Karena dia nggak ngerti dalam hal mendesain sebuah mobil gitu ya, yang memang idenya adalah pakai baterai listrik, tapi secara desain supaya aerodinamis segala macam itu ada orang desainer gitu ya. Sama yang jualan tentu ada tim yang lain ya. Nah, yang menarik adalah PayPal ini berkembang ya dari 2 orang. Jadi biasanya kalau 2 orang disebut co-founder. Jadi co-founder PayPal A, co-founder PayPal 2 ya, B-nya. Nah, yang menarik adalah ternyata dari satu squad itu bisa berkembang ke dalam produk yang banyak. Bahkan setelah PayPal itu dijual, ini dalam tahap berikutnya ternyata jumlah squadnya ya, timnya PayPal tuh banyak, jadi ada 12 orang. Dan masing-masing itu ternyata menghasilkan inovasi berikutnya. Jadi YouTube itu ya co-foundernya ini ada 5 orang, itu adalah ex PayPal. Ya. Kemudian kalau si Elon Musk-nya jelas ini bikin Tesla, SpaceX, Solar City ya. Tapi lagi-lagi dia sebagai di situ hacker hipster, lebih banyak ke hipster ya. Dia membutuhkan untuk urusan Tesla ini membutuhkan tim hacker ya yang lain yang ngerti tentang dunia otomotif. Kemudian yang lainnya nih punya project-project sendiri gitu ya. 500 Startup sama Sequoia tuh itu venture capital gitu ya. Selainnya LinkedIn kita tahu ya dan sebagainya. Jadi ternyata memang begitu. Jadi satu squad awal itu ketika mereka punya pengalaman, ketika membuat produk dan berhasil, itu bisa punya anak cucu yang lebih banyak. Nah, inilah pentingnya kita membuat culture dalam bentuk squad model ini dalam organisasi inovasi kita ya. Nah, bahkan ekstrimnya satu squad itu pas awal itu bisa sangat banyak, seperti Alibaba ini 18 orang. Ya, jadi bolehkah kita misalkan bikin squad langsung timnya 10 orang, 20 orang, nggak masalah. Toh Alibaba juga 18 orang. Walaupun tim leadernya ada 1 orang, Jack Ma ya, yang dia secara saham lebih besar. Jadi saham itu merepresentasi share of power sama share of responsibility ya. Jadi power karena dia memegang saham lebih banyak, berarti dia punya power untuk mengendalikan lebih banyak. Tapi dia juga punya responsibility lebih banyak gitu. Ya, jadi karena itu squad itu bukan masalah jumlah orangnya. Ya, mau 1 orang bisa kalau memang ide itu mulainya dari kita sendirian gitu. Mau mulai dari 2 orang bisa, idealnya minimal 3 orang. Mau langsung banyak juga 10 orang, 18 orang, it's okay, nggak masalah. Asal setiap orang di dalam squad member itu punya kontribusi yang spesifik, punya latar belakang yang heterogen ya, yang bervariasi, kepakaran yang berbeda, dan mereka bergabung tuh saling melengkapi satu sama lain. Yang nggak boleh itu adalah numbers-nya banyak, jumlahnya orang banyak, tapi nggak ada kontribusi apa-apa.